Melanie, bentak Eliana. Melanie gelagapan. Maaf, Nyonya. Saya ganti wadahnya, imbuhnya. Ah, tidak usah. Cegah Lisa saat Melanie berbalik untuk meninggalkan kursi. Tapi, aku sudah kenyang. Jawab Lisa dengan senyuman ikhlasnya. Tidak ada emosi di sorot itu. Sama sekali tidak ada. Ini bukan masalah besar. Hanya jus yang Melanie bawa tadi tumpah di piring makannya. Tubuhnya tidak basah. Hanya tangannya. Sedikit. Sementara Gabriela, dia menaikkan satu sudut bibirnya samar melihat Melanie. Ini bukan satu kali, tapi pengasuhnya itu sering bertingkah saat mengetahui kondisi hati Gabriela tidak baik. Melanie benar-benar menjadikan dirinya perisai atas Gabriela. Seperti itulah isi perjanjian yang pernah Gabriela dengar saat Melanie mendaftar menjadi pengasuh. Menjaga sepenuh hati dan menjadikan diri sebagai perisai yang selalu melindungi tubuh dan hati Gabriela. Setelah meja dibersihkan oleh pelayan, Lisa beralih menyantap makanan penutup. Sungguh kejadian tadi tidak berpengaruh padanya. Membuat Melanie sedikit merasa salut pada Lisa. Tidak seperti Gabriela yang pasti sudah langsung emosi jika kondisi tadi terjadi padanya. Mama sudah mendapatkan rumah di sini, ucap Eliana setelah menghabiskan makanan utamanya. Perkataan itu menarik atensi Gabi dan Lisa bersamaan. Membuat Eliana bisa memandang keduanya bergantian, seolah memberitahu kalau apa yang dia katakan adalah untuk mereka berdua. Kita akan tinggal bersama setelah ini, ucap Eliana dengan senyuman penuh harap. Beberapa detik keheningan menjeda suasana. Hingga mereka berdua kompak berkata, tidak. Alis Eliana menukik tajam. Tidak. Kalian tidak mau tinggal berdua? Tanyanya nampak kecewa. Lisa menoleh pada Gabi dan Wira. Merasa tidak enak menolak. Tapi sungguh dia belum siap tinggal bersama Gabriela. Bukan tidak mau, Ma. Aku sudah berkeluarga. Aku dan Kinan pun sudah memiliki rumah. Jika kita sudah berbaikan nantinya aku akan kembali ke sana, dan... Gabriela mendadak tersedak makanan yang baru akan dia telan. Gabriela Lisa mengangkat gelas berisi air putih, Gabi pun menerima dan meminumnya. Apa mereka akan berbaikan? Tinggal bersama lagi? Sial. Aku akan lebih sulit mendapatkan Kinan, gerutu Gabriela dalam hati sembari menenggak air putih sampai habis. Kalau begitu malam ini Mama menginap di apartemenmu ya, Lisa. Ucap Eliana. Mata Gabriela sedikit melebar, Mom, bukannya Mama berjanji akan menginap di penthouse. Posisi ini sungguh membuat Lisa menggoyangkan relinanya bingung. Mommy, kan, belum pernah menginap di tempat Lisa atau begini saja, kamu ikut menginap di apartemen. Hanya malam ini, ya. Aku menginap di tempat sekecil ini. Cibir Gabriela saat memasuki apartemen Lisa. Lisa hanya mengedikkan bahunya. Yah, seperti ini adanya. Aku membiayai kehidupanku sendiri termasuk apartemen ini. Jadi menurutku, tempat ini cukup besar. Tidak ingin berdebat, Lisa masuk ke dalam kamar untuk menemui Baby Kai. Biar Eliana dan Wira yang mengatur tempat tidur mereka. Toh, Lisa sudah mengatakan keadaan yang ada di tempat tinggal miliknya ini. Mereka saja yang keke ingin menginap. Melihat Baby Kai sudah tidur dan dijaga dengan baik oleh Bibi Mia, Lisa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Baru kemudian merangkak naik ke ranjang. Apa kabar Kinan? Ya. Gumamnya menggigit bibir bawah kemudian tersenyum geli pada diri sendiri. Dia meraih ponselnya. Membuka pesan chat. Dilihat status chat suaminya, online.
Ini sudah terlalu malam. Kenapa dia masih memainkan ponselnya? Lisa mengetikkan sesuatu di kolom chat. Belum tidur. Ah. Lisa menghapus ketikannya. Kemudian mengangkat panjangan sembari mengetuk-ngetuk sisi ponselnya. Aku baru pulang. Mama dan Gabriela menginap di sini. Oh, apa pedulinya aku mengatakan ini pada Kirian, lagi-lagi Lisa menghapusnya. Lisa akhirnya melempar ponselnya ke sisi kemudian dia menarik selimut dan bersiap tidur. Baru saja dia terpejam selama 5 detik. Ponselnya berbunyi. Diraihlah benda pipi itu. Sebuah pesan singkat dari Kinan. Aku tahu kamu rindu tapi malu. Jadi tidak usah mengetik lalu hapus seperti itu. Aku sudah menunggumu online sedari tadi. Menunggu ada pesan darimu. Tapi sepertinya penantianku sia-sia. Dua sudut bibir Lisa terangkat. Dia membenarkan posisi tidurnya sedikit bersandar. Digigit kembali bibirnya lalu membaca ulang pesan singkat dari Kinan yang tadi. Aku balas atau tidak, ya. Lisa meletakkan ponselnya di dada, menutupi detak jantungnya yang berpacu begitu riang seperti seseorang yang sedang kasmaran namun malu diungkapkan. 5 menit berlalu. Kinan kembali mengirim pesan. Kenapa tidak dibalas? Apa memandang pesan dariku saja sudah membuatmu berbunga hingga tidak mampu mengakui isi hatimu yang sebenarnya? Ayolah, beri 4 kata untukku. Supaya aku bisa tidur nyenyak. Mama sudah memarahiku karena aku belum juga tidur. Astaga, cicit Lisa semakin mengembangkan senyumnya lalu menjepit bibirnya. Sungguh dia tidak dapat menahan rasa aneh dalam dirinya. Hanya untuk membalas pesan saja dia mendeham lalu membuang nafas. Digerakkanlah jemari itu mengetik apa yang ada di hatinya. Aku juga rindu kamu. SEND. Lisa melempar ponselnya kemudian dia bersembunyi di dalam selimut dengan wajah memerah karena malu. Hingga ponselnya kini berbunyi. Bukan lagi bunyi pesan singkat, melainkan panggilan masuk. Astaga, dia menelpon. Jantung Lisa semakin berdegup kencang. Dia mencengkeram ujung selimutnya. Ragu untuk keluar dari sana dan mengangkat panggilan dari Kinan. Biarlah, anggap saja aku sudah tidur, Lisa kembali bermonolog dan masih bersembunyi di balik selimut. Sampai panggilan pun berakhir. Tapi, tidak. Ponsel itu kembali berbunyi membuatnya semakin meresah. Ditariknya nafas panjang lalu dia buang baru kemudian dia keluar dari persembunyian yang tidak berfaedah sama sekali. Ditariknya ujung ponsel hingga dia bisa melihat layar benda pipi tersebut. Alisnya berkerut. Dia salah sangka, bukan Kinan yang memanggilnya. Nomor baru. Nomor siapa ini? Gumam Lisa menimbang-nimbang untuk mengangkat sampai panggilan itu berakhir sendiri. Lagi-lagi dering ponsel kembali berbunyi dari nomor yang sama. Nampak sekali orang yang menghubunginya serius ingin menelpon Lisa. Dia pun akhirnya mengangkatnya dengan sedikit ragu. Halo, ini siapa? Sapa Lisa dengan hati-hati. Hai, kamu tidak ingat suaraku? Terdengar suara tenor dari sambungan telepon. Suara pria. Alis Lisa berkerut. Dia sampai menarik ponselnya untuk memastikan deretan angka di layar benda pipi itu tidak dia kenal sama sekali. Siapa? Jangan main-main denganku. Atau aku tutup sekarang juga, ancam Lisa lugas. Sampai sekarang masih saja galak. Pria itu terdengar terkekeh ringan membuat Lisa menarik nafas dan bersiap mematikan ponselnya. Mahesal aku Mahesa. Kamu masih ingat? Lisa mengurungkan aksinya. Dia diam mencoba mengingat. Sebuah nama yang sepertinya dia dengar beberapa hari yang lalu. Mahesa, Lisa. Pria yang pernah membalut tubuhmu dengan jaket hitam.
Dek, Mommy mau kemana? Tanya Gabriela melihat Eliana turun dari ranjang. Mengantarkan selimut untuk Om Wira, jawab Eliana. Dia berjalan ke lemari lebih dulu meraih selimut tebal yang terlipat rapi di dalamnya. Hidung mancung Gabriela mendengus kesal. Ini, kan, rumahnya. Untuk apa Mommy yang repot-repot membawakan selimut itu? Mommy sedang cari perhatian padanya. Lia. Terdengar nada itu tidak enak didengar. Elana menghela nafas sembari memeluk selimut dan berbalik menghadap Gabriela yang duduk resah di atas ranjang. Sayang Eliana menghentikan ucapannya karena Gabriela justru merebahkan tubuhnya ke arah berlawanan. Lalu menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Menunjukkan tanda penolakan atas apapun alasan yang Eliana beri. Hal itu biasa Gabriela tunjukkan sebagai bentuk protes atas apa yang Eliana lakukan. Dia tidak ingin mendengar. Dia hanya ingin didengar. Dan selama ini Eliana maupun Damian selalu memanjakan dan menuruti. Mereka berdua biasanya membujuk sampai Gabriela mau membuka selimut. Tapi kini, Eliana hanya menggeleng. Dia tetap bergerak keluar kamar dan menutupnya kembali. Eliana berjalan hati-hati takut-takut kalau Wira sudah tertidur dan justru mengganggunya. Dia dan Gabriela tidur di kamar Wira. Sedangkan pria separuh baya itu tidur di sofa depan. Rupanya Eliana melihat Wira masih duduk sembari membaca buku. Kedatangan Eliana yang tanpa suara pun menarik netra Wira untuk menoleh ke arah samping. Belum tidur? Tanya Wira lembut seperti biasa. Ya, seperti dulu. Bahkan kini Eliana pun mendekat membawa selimut. Seperti dulu saat Wira dihukum oleh istri pertamanya untuk tidur di luar. Eliana membawakan selimut. Dia dulu tidak berani melawan, hingga hanya bisa menolong Wira dan kembali masuk. Terima kasih, ucap Wira saat Eliana memberikannya selimut. Eliana mengangguk dengan senyuman. Baru dia akan pergi, Wira menahan pergelangan tangnya. Ada apa? Tanya Eliana setelah menoleh. Duduklah sebentar. Wira menepuk ke sisi sofa sebelahnya. Di sisi ruangan lain, kamar Lisa. Mata Lisa melebar saat menyadari siapa pria yang tiba-tiba menelponnya. Tidak ingin berbicara banyak, buru-buru dia mematikan ponselnya secara sepihak. Bukan hanya itu, Lisa bahkan mematikan daya HP supaya pria itu tidak lagi menelponnya. Mengabaikan pula pesan balasan yang mungkin Kinan kirimkan. Dia membuang sembarang benda pipi itu lalu menutup wajahnya mengeram, mengusap kasar dan berakhir menyugar rambut dengan menarik akarnya sedikit. Mahesa astaga. Dari mana dia tahu nomor HP-ku? Lisa bermonolog sembari mengingat. Karena dia merasa beberapa hari lalu mendengar nama Mahesa. Mary. Matanya membola teringat sahabat lama. Ya, di rumah sakit dia mengatakan kalau sepupunya Bemama Mahesa Ho. Lisa membuang nafas kasarnya. Dia yakin pasti Mary yang memberikan nomor ponselnya pada Mahesa. Lisa tidak ingin mengingat pria brengsek itu. Dia beranjak untuk mengambil minum di dapur. Berniat tidur setelah ini. Kamu ingat saat di taman kota itu? Iya, tentu. Lisa mendengar suara gurauan di ruang tamu. Dilihatnya Eliana dan Wira tengah duduk berduaan. Eliana bersandar di sofa, sementara Wira duduk di samping menghadap Eliana. Nampak sekali raut wajah mereka tengah berseri dan saling bertukar candaan. Bibir Lisa mengembang, dia melupakan pikiran yang sempat mengejutkan tadi. Pemandangan di depannya sungguh sesuatu yang sudah lama dia inginkan. Jujur, semenjak tahu kalau dia memiliki ibu selain ibunya Diana, Lisa sering berharap bisa bertemu dan bersatu kembali.
Namun rasa kecewa akibat merasa sebagai bayi yang dibuang membuatnya memilih diam tidak bertanya apapun pada ayahnya perihal wanita bernama Esther yang ternyata Eliana. "Lisa," panggil Wira. Menyadari dirinya dipanggil, Lisa mengerjap lebih dulu untuk mengembalikan kesadarannya. "Hei, kenapa menangis sayang?" Eliana bergerak untuk duduk tegak. Lisa semakin grogi. Rupanya tanpa terasa air mata kebahagiaan meluncur bebas di pipinya. Dengan cepat dia mengusapnya lalu berjalan mendekat. "Ada apa? Kinan yang membuatmu menangis?" tanya Eliana mengulurkan tangannya untuk Lisa gapai. "Sini duduk sebelah mama," ucapnya menarik tangan itu. Wira mengerti, dia bergeser hingga Lisa bisa menempatkan diri duduk di tengah mereka. "Tidak, Kinan sekarang tidak pernah membuatku menangis," jawab Lisa memandang Eliana dan Wira bergantian. "Oh, ya. Mama sempat tidak menyukainya karena dia pernah memberi luka besar pada dirimu." Lisa menunduk sesaat dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu kembali menatap Eliana dan tersenyum kecil. "Tapi sekarang aku merindukannya, Ma," ungkapnya tulus. Eliana menggeser netranya pada Wira, sedangkan pria itu hanya mengedipkan bahunya dan mengangkat kedua alis. "Kamu ingin menemaninya malam ini?" tanya Eliana menebak. "Ingin, tapi tidak mungkin. Ini sudah malam." Eliana mengusap kepala putri satu-satunya kemudian mengecup di bagian yang sama. Lisa pun pasrah. Terlebih saat ibunya menarik tubuhnya hingga mereka berpelukan. Hangat. Nyaman. Seperti itu yang Lisa rasakan. Bahkan dia sampai menempatkan kepalanya di dada sang bunda menggeser hingga titik ternyaman. Tanpa mereka ketahui, ada sepasang mata yang tidak suka melihat kebersamaan itu. Gabriela masuk kembali ke dalam kamar dengan kecemburuan yang meluap. Dia kemudian meraih ponselnya dengan kasar yang tergeletak di atas ranjang. "Kakek Damian." Dia menelpon sang kakek. Menunggu, sembari memposisikan diri duduk dengan mendekap bantal. "Kek," rengek Gabriela saat panggilan sudah tersambung. "Ada apa menelpon dengan nada seperti itu?" "Aku ingin Kinan." Bukannya mendengar jawaban, justru suara tawa dari seberang sana yang merasuk di indera pendengaran Gabriela membuatnya semakin kesal. "Kek, aku tidak bercanda, jangan tertawakan aku," protes Gabriela dengan nada manja. "Hahaha, kamu ini meminta suami orang seperti meminta permen di supermarket," jawab Damian dengan sisa tawanya. "Aku mencintainya, Kek. Lisa sudah merebut Mommy. Aku juga harus bisa merebut Kinan, bagaimanapun caranya." Mendengar nama Lisa yang sepertinya sudah berbaikan dengan Eliana membuat tawa Damian mereda. Dia berubah jadi serius. "Momimu di mana?" "Di ruang depan. Dia mengabaikanku." Dia dan mantan suaminya itu sedang tertawa bersama Lisa. "Aku benar-benar diabaikan. Bisa jadi aku sebentar lagi dibuang olehnya." Gabriela benar-benar menekuk wajahnya. Bahkan rengekan itu terdengar sungguh-sungguh. Damian terdiam. Hanya suara nafas saja yang Gabriela dengar. "Kek, kakek mendengarkanku," ucap Gabriela memastikan Damian masih di sana. "Iya. Kamu tenang saja. Kakek sudah mengurusnya." "Mengurus bagian yang mana?" "Kinan. Akan kakek berikan Kinan untukmu. Sabar. Hanya beberapa hari ke depan kamu sudah bisa memilikinya," ucap Damian dengan nada sungguh-sungguh. Mata Gabriela melebar, pun bibirnya merekah sempurna, "Reali. Kapan kakek tidak tepat janji?" Gabriela memekik girang sampai dia melompat dan menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. "Memangnya apa rencana kakek? Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Gabriela menggebu merubah posisinya jadi tengkurap.
Kamu cukup menerima dia ke dalam pelukanmu. Biar kakek yang mengurus semuanya. Gabriela mematikan ponselnya setelah menyahut ucapan Damian. Suasana hatinya kini kembali riang. Dia pun tidak peduli lagi apa yang sedang Eliana dan Lisa lakukan. Dia merebah di ranjang dan menarik selimut. Bersiap ke alam mimpi. Pagi-pagi sekali Lisa sudah berkutat di dapur. Dia membuat bubur spesial untuk Kinan. Pesan My Devil pukul 23. Aku tidak bermimpi. Kamu mengatakan rindu padaku sungguhan. Lisa. Aku ingin pulang dan memelukmu sekarang juga. Pesan My Devil pukul 23:03. Lisa, apa kamu sudah tidur? Pesan My Devil pukul 23:05. Benar-benar sudah tidur. Pesan My Devil pukul 23:15. Aku juga mau tidur. Buatkan bubur untukku besok pagi. Aku tidak akan sarapan kalau bukan memakan bubur buatanmu. Selamat malam, mimpi indah istriku. Pesan My Devil pukul 4:30. Pagi, istriku. Sudah bangun. Aku tunggu bubur spesial dengan resep cinta terbaik darimu. Aku merindukanmu sayang. Bibir Lisa terus tersenyum mengingat isi chat yang baru dia baca pagi tadi. Sementara tangannya masih mengaduk bubur di atas kompor dengan hati-hati. Bibi Mia yang melihat suasana hati majikannya begitu riang pun gatal ingin menggoda. Bubur untuk siapa, Non? Tanya Bibi Mia sembari meracik untuk masakan pagi ini. Untuk satpam di depan, jawab Lisa asal. Satpam hati, ya, Non. Ledek Bibi Mia. Bukannya menjawab, pipi Lisa justru merona dan mengabaikan ledekan Bibi Mia yang terus saja terlontar. 30 menit berlalu. Resep penuh cinta sesuai request Kinan pun sudah matang. Lisa meletakkan di wadah dan menyusun isian bubur dengan begitu cantik. Kamu harus menghabiskannya, Ken, gumamnya senang.